Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, tokoh dan penemuan. Kita akan fokus pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini, kita ada 3 muatan mata pelajaran, yaitu IPA KD 3.4 atau 4.4 rangkaian listrik paralel, IPS KD 3.2 atau 4.2 perubahan sosial budaya dalam iptek dan pendidikan, Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2 mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Rangkaian listrik paralel. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri. Sekarang kita bahas rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan. Contohnya yang rangkaian paralel, lampunya dibuat berderet atas bawah. Kalau lampu atas itu dimatikan, lampu bawah masih tetap menyala. Itu keunggulan dari rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya ini, rangkaian listrik dipasang secara bercabang atau berderet. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Contohnya pada pemasangan lampu di rumah, di kamar, kan ada yang tetap dinyalakan, ada yang dimatikan. Tidak mungkin mati semua, nyala semua kalau di dalam rumah. Tidak efektif. Ini percobaannya hampir sama dengan yang rangkaian seri. Alat-alatnya juga sama. Nama percobaan membuat rangkaian paralel sederhana, tujuannya untuk membuktikan ciri-ciri rangkaian paralel. Lampu 2 buah, baterai, kabel sekitar 1,5 meter, dudukan lampu 2, dudukan baterai dan saklar. Siapkan alat dan bahan, susun secara lalu rangkai sesuai gambar. Terus kita coba, ya, karena saklarnya ada 2, kita coba hidupkan dan nyalakan. Apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Kalau tidak, apa itu? Jika ya, terangkan, bandingkan dengan punya teman, karena ini kita praktek bersama teman, nanti kita bandingkan. Kenapa nyalanya terang? Kenapa nyalanya kok tidak baik? Apakah masang lampunya kurang tepat atau masang baterainya kurang benar? Ini bisa dicek. Perubahan sosial budaya dalam iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan. Jadi perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Adanya penemuan membawa perubahan yang besar yang bisa memudahkan masyarakat. Contohnya di sini ya, pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif, pasti itu. Pengaruh positifnya apa? Ini menambah informasi baru di bidang pendidikan. Misalnya kan ada acara TV itu tentang dunia binatang. Anak-anak kalau belajar itu dari situ juga bisa. Negatifnya apa? Yaitu ada acara-acara di televisi yang memang tidak layak itu ditonton dan merusak moral. Contohnya ada sinetron,
yang sudah menampilkan adegan percintaan padahal itu dikonsumsi oleh anak-anak. Terus di bidang iptek, ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan baru bagi masyarakat yang ditayangkan di televisi, menginspirasi misalkan teknik memasak, bertani, beternak gitu. Pengaruh negatifnya ya masuknya banyak ilmu pengetahuan baru yang kalau tidak diterapkan bisa membuat kita malas. Ya. Sini ada tabel, contohnya yang pertama penemuan televisi, manfaatnya memberikan informasi dan hiburan. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari bisa dinikmati pada waktu santai, setelah bekerja atau belajar. Kondisi yang terjadi jika penemuan tidak ada, kita akan ketinggalan informasi. Ini juga bisa, kita masih menggunakan radio biasanya, hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Ini bisa dilanjutkan contoh-contoh yang lain. Mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Kita juga sudah belajar teks eksplanasi itu apa. Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagiannya ada pernyataan umum, ada deret penjelas, ada kesimpulan. Sedangkan kalimat efektif itu kalimat yang disusun memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB dan memperhatikan penggunaan kata baku. Ya, ini kalimat efektif. Kita cari dalam sebuah teks eksplanasi ilmiah. Ini ada di buku tema 3 ya. Subtema 2 pembelajaran 1. Ini ada teksnya. Si kotak ajaib. Ini yang pertama pernyataan umum. Lalu ini ada yang bergaris miring ya, hurufnya tanda miring. Ini nanti yang akan kita analisis apakah efektif atau tidak dan seharusnya bagaimana itu ya. Terus ini ada deret penjelas atau inti. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nanti kita bisa baca lagi ya dari yang sebelah sini. Dibaca nanti kalimat yang bercetak miring yang akan kita tuliskan apakah itu efektif atau tidak. Kalau misalkan tidak, bagaimana pembetulannya? Juga intinya sebetulnya masuk ke penemuan televisi ya. Tele artinya jauh, vision artinya penglihatan. Ya, sini tuliskan pada kolom berikut untuk disuguhkan pada pembelajaran. Kalimat bercetak miring itu tidak efektif. Kita cari yang efektif itu yang mana? Sini saya ambil satu contoh yang miring ya. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa titik terusnya. Ini yang miring di sini. Kalau kita baca saja itu jelas tidak efektif, terlalu panjang, maka kita bisa ringkas menjadi seperti ini. Ia adalah penemu yang pertama kalinya menunjukkan bahwa itu ya. Jadi nanti yang kalimat yang bercetak miring yang tadi di paragraf di bagian pernyataan umum nanti bisa dituliskan, terus ditulis kalimat yang efektif itu bagaimana sambil belajar. Ya, begitu untuk materi pembelajaran 1 pada subtema 2. Nantikan video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe dan tombol like serta share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.